Seperti biasa, setiap tanggal 22 Desember, Pichel akan selalu buat sesi Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian sudah kirimkan melalui YouTube, Facebook, ataupun juga melalui Instagram. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti biasa kita kali ini akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, ini tepatnya tanggal 22 Desember, Pichel baru rekamnya tanggal 22 Desember juga. Dan Pichel sudah ada nih semua pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita nggak usah semua karena ada beberapa yang memang cukup duplikatif. Tapi semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, kita akan fokus dulu ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama channel. Baru nanti makin ke belakang, baru kita akan makin yang lebih private. Oke, pertanyaan pertama. Gaji pertama di YouTube berapa? Gaji pertama di YouTube itu dulu pas pertama kali AdSense-nya muncul, sekitar 200.000 kali kalau nggak salah. Dan memang buat kalian yang para mau mulai YouTube gitu ya, kalau emang motivasi kalian cuma buat uang dari YouTube, sebenarnya nggak nutupin lah. Nggak ada apa-apanya sebenarnya angka dari YouTube itu. Bahkan buat nutupin operasional aja juga nggak nutup sama sekali. Jadi itu gaji pertama di YouTube 200 ribuan. Video paling viral di channel main. Oke, kita akan coba lihat ya. Kita coba lihat di konten. Terus kemudian kita scroll berdasarkan views. Dan video yang paling viral itu adalah laptop baru murah di bawah 5 juta. Kerja editing and gaming rig. Jadi ini merupakan HP 14 SDK 0024AU kalau nggak salah. Jadi itu tuh dirilis pada tanggal 14 September 2019. Dan ini tuh sebenarnya adalah laptop punyanya adik ipar. Jadi kebetulan kita waktu itu beli ya. Dan kemudian kita sebelum kirim ke dia, ya udah ditawarin mau review dulu nggak gitu, di-review dulu gitu. Jadi kalau zaman dulu kan memang harus modal sendiri gitu ya kalau untuk laptop. Dan kemudian agak anggot-anggotan sih sebenarnya, kayak agak males, mau nggak mau gitu nge-reviewnya. Terus tiba-tiba jadi booming 293.000 pada September 14, 2019. Tapi di bawahnya juga nggak kalah menarik nih. Ini yang merupakan speaker gede, yaitu dari Noise. Itu juga lumayan. Dia baru dipublish 25 Maret 2020. View-nya udah 269.000. 268.855 lah, to be exact. Dan, wow. Itu sebenarnya juga yang untuk video speaker Bluetooth gede banget ini juga agak-agak nggak jelas sih nge-reviewnya. Masih banyak yang miss. Tapi lumayan juga dapat antusiasme karena banyak beberapa dari teman-teman sekalian yang baru tahu ada speaker jenis yang gede banget kayak begini. Dan kita juga sejujurnya baru tahu pada waktu review. Oke. Pertanyaan berikutnya, daily driver pakai PC atau laptop apa? Terus kemudian Hackintosh-nya gimana kabarnya? Oke, jadi untuk daily driver, Pichel tuh sebenarnya pakai laptop ini tuh. Ini MSI Stealth GS65 kalau nggak salah. Ini tuh sekitar tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2019. Ini speknya Core i7 8750H, kemudian RAM-nya aslinya cuma 16, kita udah naikin ke 32 GB. Kemudian NVMe 2x512 GB, dan GPU-nya sebenarnya yang paling dulu diincar yaitu RTX 2070 Max-Q design. Gitu. Ini menjadi daily driver. Biasanya kalau untuk kerjaan-kerjaan keras pakai ini. Tapi kalau untuk PC sebenarnya ada juga nih di sini nih. Dia itu HP Elite One 800 G4, kalian bisa cari juga. Sebenarnya Pichel pengen nge-review ini juga karena ini gokil banget. Dia ini PC all-in-one, kemudian layarnya cukup fleksibel dan touchscreen. Speknya apa ya? i7 8700, terus kemudian RAM-nya ini masih 8 GB, belum kepikiran buat upgrade. Terus kemudian storage-nya masih 128 GB NVMe sama hard disk 1 TB. Tapi layarnya 24 inci touchscreen. Enak. Jadi kalau mau ngapa-ngapain enak gitu. Ini di sini nih. Karena yang di dalam di ruang studio udah dibajak sama anak-anak tim. Jadi sebenarnya ada di dalam tuh ada beberapa PC. Sebenarnya nanti Pichel akan bahas lah, harusnya
Karena udah janji-janji buat studio tour ya, tapi ya udah deh nanti aja. Sesegera mungkin, janji. Terus kemudian Hackintosh-nya gimana kabarnya? Untuk Hackintosh sampai saat ini itu menjadi ujung tombaknya kita sebenarnya. Hackintosh itu untuk yang di main editing, kita pakai Hackintosh. Terus kemudian ada satu lagi yang mini PC yang Lenovo M720Q, kita juga masih install Hackintosh. Dua-duanya masih pakai Catalina, belum berani naik ke Big Sur. So far so good, pakai Final Cut Pro 10.4.10 sampai sekarang. Walaupun plugins-nya banyak yang nggak jalan, gara-gara naik ke 10.4.10. Agak menyesal sih, sebenarnya harusnya stay di 10.4.8 kemarin. Itu dia. Dan Pichel juga udah janji ya kalau nggak salah ya, kalau untuk Hackintosh pengen buat yang Big Sur, tungguin aja, karena Big Sur ini sebenarnya masih dalam tahap-tahap awal, jadi Pichel coba install di MacBook Air-nya Pichel juga masih laggy banget, lambat banget. Jadi agak berpikir untuk buatin tutorialnya. Takutnya nanti banyak kalian yang nyesel naik dari Catalina atau dari High Sierra naik ke Big Sur, terus kemudian nanti jadi ngaco. Oke. Berikutnya. Perkembangan Hackintosh buat AMD gimana, Min? Nah, ini menarik nih. Untuk Hackintosh sampai saat ini AMD tuh makin lama makin dipertimbangkan. Jadi walaupun secara native nggak disupport buat Mac gitu ya, karena memang semua yang dari Intel tuh kayaknya hampir semua ya sebenarnya. Kayak Pentium sih harus di spoof, ID-nya Celeron harus spoof. Tapi untuk generasi-generasi yang core-corean itu, Core i5, Core i3, Core i7, itu kan lebih gampang karena memang dia sudah disupport secara native oleh Apple. Nah, kalau AMD ini kan agak sulit ya. Jadi, terima kasih juga sih kepada komunitas-komunitas Hackintosh di mana mereka buatin patch untuk prosesor AMD. Jadi, makin lama supportnya makin banyak. Namun yang menariknya kalau untuk bagian GPU, malahan itu yang disupport banget gitu sama Apple ya. Karena ya kita juga di editing masih pakai RX 580, 8GB GPU RAM-nya. Itu dia enak banget sih dipakai, langsung kebaca, nggak perlu pakai otak-atik segala macem, udah langsung kebaca GPU-nya. Sedangkan kalau Nvidia ya udah ke laut aja, cuma bisa yang kayak 900 series atau yang 1000 series itu cuma bisa mentok sampai ke High Sierra doang kan. Jadi kalau yang kayak 1650, 1660 udah nggak akan bisa lagi deh. Jadi mentok cuma di High Sierra doang untuk seri 900 sama seri 1000. Oke. Terus kemudian kita udah mulai masuk berikutnya, pertanyaan nih agak sedikit personal nih. Nggak personal juga sih. Kapan kita moto traveling? Ya ini dari official MR21 channel. Jadi ini agak sulit karena masih banyak banget PR nih, kalian lihat di sini nih kotak masih banyak banget yang belum kita review. Jadi nanti ya kita akan traveling bareng, ngumpulin duit dulu, mana tahu biar bisa beli motor kan, atau nggak mungkin di endorse sama Ducati kali ya, mana tahu ya nggak? Ducati endorse please. Oke. Berikutnya, kenapa uban Pichel makin banyak? Oh my god, emang gitu? Seriusan? Iya gitu, emang makin banyak gitu ubannya? Kenapa ya makin banyak ya? Mungkin karena memikirkan konten, memikirkan publish date-nya kapan, kemudian stres karena nggak bisa ngejawab semua pertanyaan teman-teman. Kalau dulu masih bisa menjawab satu-satu, terus makin lama makin keteteran karena makin banyak respons teman-teman semua sekalian. Terima kasih, tapi ya gitu deh. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa dibalas satu-satu ya. Itu ubannya banyak gara-gara memikirkan bangsa dan negara ini. Nggak, sebenarnya ya banyak kerjaan, banyak urusan kantor, ya karena Pichel ini juga sebenarnya masih kerja kantoran, jadi dulunya YouTube ini merupakan suatu pekerjaan part-time, makin kesini, makin ada traksinya, makin ada antusiasme dari teman-teman sekalian, sehingga kita juga makin semangat buat ngembangin channel ini juga. Jadi ya cuma karena banyak yang dipikirin aja, jadi makanya banyak beban. Atau memang karena sudah tua aja sih, simply sudah tua aja, itu doang. Oke, pertanyaan berikutnya. GoPro Hero 9 Black atau Hero 8 Black? Jelas Hero 9 Black dong. Ya kan, udah hyper smooth-nya udah lebih bagus, terus kemudian secara desain juga lebih better, lebih di-improve, dan harganya juga lebih mahal.
Tapi yang menariknya kalau GoPro sih bagus ya, dia GoPro Hero 8, Hero 9, dia more or less masih bisa mempergunakan aksesoris yang sama. Jadi desainnya tetap dijaga. Ya kalau memang punya duit, ambil GoPro Hero 9, tapi kalau nggak punya duit, ya udah Hero 8 Black juga more than enough untuk penggunaan sehari-hari. Oke. Pertanyaan kedua terakhir. Ya, biar nggak usah panjang-panjang, Q&A. Capek ngeditnya, coy. Apa momen paling berkesan di tahun 2020 selama jadi YouTuber dan juga video terfavorit yang dibuat? Momen berkesan di tahun 2020 selama jadi YouTuber ini adalah meng-hire tim kali ya, karena saat ini Pichel juga sudah ada tim. Kemudian kalau dulu cuma semua seorangan gitu ya, tapi sekarang sudah ada tim yang buat bantuin, dan kalian juga bisa lihat kita juga udah mulai ngembangin yang channel Pichel Main Game. Buat kalian yang belum tahu, Pichel juga udah punya channel buat main game, tapi itu tim yang bawain gitu ya. Namanya Pichel Main Game, kalian bisa kunjungin aja atau nanti Pichel taruh di description yang di bawah. Jadi itu sebenarnya simply buat urusan-urusan game ataupun game aksesoris, dan kemudian untuk ya pokoknya aksesoris game arcade, karena Pichel juga tertarik sama kayak game arcade, konsol, bahas-bahas game kayak gitu. Itu semua akan masuk di situ sebenarnya. Karena Pichel mau pisahin yang Pichel Media Group ini khusus untuk teknologi aja, terus kemudian untuk hal-hal gadget-gadgetnya gitu lah. Jadi lebih banyak di situ gitu. Dan harapannya sih pengen Pichel Main Game tuh nanti bisa bahas kayak arcade machine ya. Pichel pengen banget punya arcade machine yang bisa 4 player gitu, bisa main barengan sama teman-teman. Karena dulu cuma bisa main di game dingdong gitu kan, bayar 100 rupiah yang gede itu dulu. Tapi makin kelamaan lihat, dia juga yang jual ya, jadi pengen beli dan pengen nanti itu dibahas di Pichel Main Game. Terus kemudian video terfavorit yang dibuat. Video terfavorit yang dibuat itu sih paling enak itu buatnya biasanya Hackintosh. Karena di situ bisa ngecap sembarangan, bisa ngomong sembarangan, terus nggak terlalu banyak diedit gitu videonya. Nggak terlalu banyak roll A, roll B-nya, gimana gitu. Jadi cuma simply screen record, terus kemudian kita ngomong, ngejelasin gitu kan. Itu paling enak banget sih sebenarnya. Video paling favorit sebenarnya adalah pada waktu ngebuat yang pertama, yaitu yang High Sierra. Itu bener-bener nyaman banget karena kayaknya mau punya jiwa jadi dosen kali ya. Gimana? Cocok saya jadi dosen Anda? Ya. Yeah. Tutorial install macOS High Sierra. So far sudah 93.240. Dan kata teman-teman sih kalau misalnya kalian cek di YouTube gitu ya, misalnya youtube.com, terus kemudian kalian search Hackintosh, itu katanya sih channelnya Pichel yang masuk mendominasi di bagian atas. Nggak tahu bener atau nggak, coba kalian tes sendiri deh. Kalau kalian search Hackintosh kayaknya, ini bener nih. Kalau kita search Hackintosh, maka 4 result pertama itu dari Pichel tuh. Hackintosh. Kemudian nomor 5 ada, nomor 6, nomor 7 Linus, nomor 8 Pichel lagi. Gitu. Jadi itu yang kayaknya membawa traksi lumayan kepada channel ini adalah channel Hackintosh. Jadi Pichel nanti akan bahas lagi Hackintosh ya, janji. Oke, kemudian pertanyaan terakhir. Gimana sih bentuk support DDDD3CE buat PMG? Ya, jadi mungkin buat kalian yang sudah join sama Pichel udah lama, ya udah nontonin Pichel dari dulu. Jadi mungkin kalian udah tahu bahwa Pichel ini bukan lajang, ya jadi bukan single begitu doang, tapi udah punya 3 anak, udah ada 3 putri-putri yang beberapa kali suka cameo di dalam beberapa channel Pichel. So far sih supportnya mereka tuh lebih banyak ke arah untuk menjaga keseimbangan antara YouTube dan juga kehidupan pribadi. Jadi kadang-kadang Pichel tuh jenisnya kalau udah terlalu banyak fokus kepada YouTube, biasanya suka lupa gitu sama semuanya. Bahkan sampai kayak makan, sampai kayak apa segala macam tuh suka lupa. Ya. Kayak teman-teman di sini, anak-anak tim semua pasti udah pada tahu.
Kalau makan tuh nanti bisa kayak pagi nggak makan, kemudian baru siang. Nanti bisa jadi malam makan, kadang-kadang nggak. Baru besoknya lagi, siangnya lagi gitu baru makan. Tapi nggak ada rasa lapar sih. Cuma kalau disodorin mau makan juga. Jadi mereka lebih ke arah untuk balancing, untuk menyadarkan gitu bahwa yang kayak, lo nggak sendirian lagi gitu. Lo ada tanggung jawab di rumah, lo ada hal yang harus dikerjain. Dan memang beberapa kali ya ini sih ya salah juga kalau terlalu banyak waktu di sini memang. Jadi lagi coba cari balance-nya di situ sih. Jadi supportnya mereka lebih ke arah yang kayak, kalau dulu sih mungkin mereka masih ngerecokin ya, tapi kalau sekarang kalau misalnya Pical udah duduk di sini, udah lampu nih udah pada hidup gitu ya, mereka tuh biasanya paling cuma akan monitor dari ruang kaca di situ, mereka lihat oh lagi rekaman, jadi mereka nggak akan ganggu. Dibandingin kalau dulu langsung masuk ke dalam langsung mengganggu. Gitu. Tapi sekarang mereka udah good. Sorry kalau misalnya Papi masih belum banyak bisa inilah temenin main gitu ya. Tapi ya gitu ya teman-teman, susah sih kalau misalnya kita udah punya anak, pasti kita pengen yang terbaik buat anak-anak, tapi di satu sisi juga kadang-kadang yang terbaik buat anak-anak menurut kita belum tentu terbaik buat mereka. Jadi harus cari jalan tengahnya. Aduh, kok jadi sedih gini. Oke. Jadi paling itu aja sekali ya sesi pertanyaannya. Kayaknya udah cukup panjang tuh, udah hampir berapa tuh? 17 menit. Udah hampir berapa tuh? Berapa belas menit ya? Kayaknya terlalu panjang kali nanti. Jadi paling itu aja sih sesi Q&A buat tahun ini. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Pical pada waktu sesi Q&A tahun lalu kayaknya buat juga kan. Q&A tahun lalu itu tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 22 Desember juga tahun 2019. Dan itu di saat itu tuh Pical masih, kalau nggak salah tuh masih belum menyampe ke 10.000 subscriber. Dan sekarang ini subscriber kita sudah di angka berapa nih? 22.849 pada waktu video ini Pical buat. Jadi benar-benar setahun yang begitu luar biasa. Setahun dengan perkembangan yang dulu Pical mencapai angka 10.000 itu kayak hampir 2 tahunan lebih, kalau nggak salah, hampir 2 tahun. Dan ini hanya dalam waktu 1 tahun bisa nambah sangat drastis. Dan ini bukan karena Pical, tapi ini karena dukungan dari teman-teman sekalian buat bisa selalu nontonin, bisa like, komen, kasih dukungan, kasih semangat, ada juga yang kasih feedback. Jadi itu yang terus membuat kita selalu growing gitu. Jadi buat teman-teman sekalian juga jangan anti dengan yang namanya feedback, dengan yang namanya kritik, karena nggak selamanya kritik itu jelek. Jadi kalau misalnya kita anggap itu sebagai suatu hal yang bisa membuat kita lebih baik, kenapa enggak gitu. Dan target kita sekarang kan untuk mencapai 30.000. Sebenarnya Pical tuh lebih ke arah gimana ya? Nggak mau terlalu tinggi-tinggi. Kayak misalnya contohnya langsung set 100.000 gitu. Karena Pical ngerasa kalau di set langsung 100.000 tuh mencapainya butuh effort terlalu lama. Sehingga kita akan keburu capek duluan, keburu burnout duluan. Karena progresnya belum secepat yang kita harapkan gitu. Jadi kalian juga kalau misalnya buat menentukan sebuah tujuan atau sebuah milestone, sebisa mungkin setnya tuh yang kalian tahu boundariesnya atau batasan kalian tuh sampai sejauh mana, kapasitas kalian sejauh mana, kalian set aja ke situ. Jadi jangan terlalu panjang ke sana. Ya kalau orang bilang kan taruh cita-citamu setinggi langit gitu ya. Pical cita-citanya pasti akan menjadi YouTuber yang besar yang bisa share buat kalian semua, yang punya impact lebih besar kepada kalian. Tapi kalau untuk mini milestone, kalian buat yang kecil-kecil gitu biar lebih enak digapainya. Kemudian kalau udah reach kayaknya udah lebih puas gitu. Gitu aja. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channel dari Pical Media Group dan juga Pical Main Game sampai sejauh ini. Pical sudah mempunyai beberapa pemikiran untuk tahun 2021, jadi tungguin aja. Semoga Pical bisa realisasikan. Dan juga Pical di tahun 2020 ini udah banyak banget yang Pical bisa lakukan. Membuat channel Pical Main Game, kemudian rebranding Pical Media Group, kemudian menambahkan tim ke dalam Pical Media Group biar bisa lebih fleksibel dan juga biar bisa lebih cepat produksi videonya. Dan kita juga sudah ada website, ya kan, picalmediagroup.com. Kemudian beberapa PR juga masih banyak, kayak TikTok nggak pernah di-maintain sama sekali, Twitter juga cuma ala kadarnya, Instagram juga story ya, gitu-gitu aja. Jadi
PR-nya masih banyak dan semoga ini bisa lebih berkembang lagi nanti di tahun 2021. Yeay! Dah, itu aja deh. Terlalu capek banyak ngomongnya ya. Ini udah lebih dari yang biasanya ngomongnya. Jadi paling itu aja video dari Pichel kali ini. Buat kalian yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait dengan Pichel secara pribadi atau mungkin channel ini secara umum ataupun apapun yang kalian mau tanyakan, feel free aja untuk tanya di bawah. Pichel akan coba jawab semaksimal mungkin. Terima kasih buat dukungan dan support kalian selama ini kepada channel Pichel Media Group dan juga pribadi Pichel juga. Sangat berterima kasih. Gak menyangka bisa sampai sejauh ini, walaupun masih belum ada apa-apanya mungkin dibandingkan dengan channel-channel tech lainnya, tapi ini sudah lebih dari cukup dari menurut pandangan Pichel sih. Jadi itu dia. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa kunjungi website kita, jangan lupa kunjungi sosial media kita, like, comment, semua segala macam. Pokoknya kasih dukungan yang terbaik buat kita. Oke? Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.